Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendrik Kramer, SEMSI sebagai dosen mata kuliah Pancasila. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Sabrina Nur Andini dengan NIM 2423002. Lalu ada Salmaneh Ramadhani Alminoto dengan NIM 2423004. Lalu ada Zaskia Ebiza S dengan NIM 2423006. Lalu ada Zahra Aulia Maya Frana dengan NIM 2423005. Lalu ada Ainaya Al-Fatihah dengan NIM 2423017. Dan yang terakhir ada Hanifah Sekar Putri Wahidah dengan NIM 2423047. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno muncul di pesisir Sumatera dan semenanjung Malaya sejak abad ke-7. Digunakan sebagai bahasa perdagangan di kerajaan seperti Sriwijaya. Seiring waktu, Melayu menjadi lingua franca di Nusantara. Mulai abad ke-13, pengaruh Islam membawa kata-kata Arab, Persia, dan Sanskrit ke dalam bahasa Melayu yang juga digunakan dalam literatur keagamaan dan administrasi kerajaan Islam. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah varian standar dari bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928 karena netral dan sudah dikenal luas. Setelah kemerdekaan 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional, berkembang dari bahasa Melayu dengan pengaruh Belanda, Jawa, dan unsur lokal lainnya. Hubungan historis. Bahasa Melayu adalah akar dari bahasa Indonesia. Awalnya merupakan satu bahasa yang sama, namun berkembang secara terpisah setelah terjadinya penjajahan Belanda di Indonesia dan penjajahan Inggris di Malaysia. Hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sangat erat karena keduanya berasal dari satu bahasa yang sama dan telah digunakan oleh masyarakat di kawasan Nusantara selama berabad-abad sebelum mengalami perbedaan pengaruh kolonial dan politik di era modern. Kedua, persamaan dan perbedaan kosakata. Persamaan yang pertama, banyak kata dasar yang sama seperti air dan rumah. Lalu yang kedua, sama-sama menyerap kosakata asing seperti dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, istilah formal seperti negara dan presiden digunakan di kedua bahasa. Masuk ke perbedaan, yang pertama, kata sehari-harinya berbeda, seperti kamu dalam bahasa Indonesia dan awak dalam bahasa Melayu. Lalu yang kedua, kosakata lokal berbeda, misalnya handphone dalam bahasa Indonesia dan telepon bimbit dalam bahasa Melayu. Perbedaan yang ketiga, pengaruh kolonial. Indonesia lebih banyak menyerap dari Belanda, sedangkan Malaysia dari Inggris. Persamaan dan perbedaan tata bahasa. Persamaan yang pertama, struktur kalimat tetap subjek, predikat, dan objek. Lalu yang kedua, kata kerja tidak terkonjungsi berdasarkan waktu. Lalu yang ketiga, penggunaan kata sambung seperti dan atau tetap sama. Masuk ke perbedaan. Perbedaan yang pertama, penggunaan imbuhan berbeda, seperti menulis dalam bahasa Indonesia sedangkan tulis dalam bahasa Melayu. Lalu yang kedua, bentuk jamak lebih sering diulang di Indonesia, sedangkan di Melayu lebih kontekstual. Lalu yang ketiga, partikelah lebih sering digunakan di Malaysia. Persamaan dan perbedaan pengucapan. Persamaan yang pertama, fenom dasar mirip seperti A dan M. Persamaan yang kedua, banyak kata diucapkan serupa seperti buku dan rumah. Lalu yang ketiga, pola penekanan kata sama. Masuk ke perbedaan. Perbedaan yang pertama, vokal akhir lebih jelas diucapkan di Malaysia. Lalu yang kedua, aksen bahasa Melayu lebih melodis dibandingkan bahasa Indonesia. Perbedaan yang ketiga, beberapa fenom diucapkan berbeda, seperti I di Malaysia lebih dekat dengan E di Indonesia. Yang ketiga ada perkembangan bahasa Indonesia dan Melayu yang dipengaruhi oleh faktor kolonialisme, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Yang pertama ada faktor kolonialisme, yaitu ada pengenalan bahasa asing. Banyak kosakata dari bahasa Belanda dan Inggris yang diadopsi ke bahasa Indonesia dan Melayu selama masa penjajahan. Yang kedua, pendidikan dan administrasi. Bahasa penjajah menjadi bahasa resmi dalam pendidikan dan administrasi, mengurangi penggunaan bahasa Melayu dan Indonesia dalam konteks formal. Yang ketiga ada penggunaan lingua franca. Bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca sebelum penjajahan, tetapi posisinya tertekan oleh pengaruh kolonial.
Lalu ada penulisan dan dokumentasi. Banyak karya sastra dan dokumen ditulis dalam bahasa penjajah, meskipun ada upaya untuk menggunakan bahasa lokal. Lalu ada perlawanan dan kebangkitan nasionalisme. Bahasa Indonesia diadopsi sebagai simbol perjuangan kemerdekaan, mengarah pada revitalisasi penggunaannya. Lalu ada kebijakan pasca kolonial. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu, menggabungkan unsur dari bahasa Melayu dan bahasa daerah lainnya. Nah, yang kedua ada faktor globalisasi. Nah, ada pengaruh bahasa asing, yaitu adopsi kosakata baru. Pengaruh bahasa asing memperkaya kosakata bahasa Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keaslian bahasa. Yang kedua, media dan teknologi. Akses internet dan media sosial memperkenalkan gaya bahasa baru dan memperluas penggunaan bahasa di konteks global. Lalu ada interaksi budaya. Pertukaran budaya memperkaya gaya komunikasi, sastra, seni di kedua bahasa. Lalu ada mobilitas dan migrasi. Migrasi penduduk yang tinggi menyebabkan kontak antar bahasa yang lebih intens. Hal ini dapat memperkaya bahasa lokal. Lalu ada pendidikan dan pembelajaran. Program pendidikan internasional yang menekankan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, mempengaruhi cara penggunaan bahasa lokal. Lalu ada identitas dan perubahan sosial. Masyarakat mulai mengadopsi identitas global yang mempengaruhi cara berkomunikasi dan berbahasa. Nah, lalu yang terakhir ada faktor perkembangan teknologi. Yang pertama ada akses informasi. Internet dapat mempermudah akses informasi, dapat memperkenalkan istilah dan penggunaan bahasa baru. Lalu ada media sosial. Platform digital mendorong gaya bahasa yang santai dan kreatif, serta mempopulerkan istilah baru. Lalu ada aplikasi dan software. Fitur koreksi otomatis membantu pengguna meningkatkan tata bahasa dan ejaan, sehingga ejaan yang kita pakai dalam berkomunikasi di internet menjadi lebih tertata dan lebih baik. Lalu ada komunikasi instan. Aplikasi pesan kayak WhatsApp memunculkan singkatan dan akronim baru dalam komunikasi sehari-hari. Lalu ada edukasi online. Kursus daring membuat pembelajaran bahasa lebih mudah diakses dan interaktif. Lalu ada pengaruh global. Teknologi membawa masuk bahasa asing, terutama Inggris yang sering dicampurkan dalam percakapan. 4. Peran bahasa Indonesia. Pertama, perannya itu adalah bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan, yaitu dipilih karena netralitasnya. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai etnis dan bahasa di Indonesia. Kedua, menjadi cermin keberagaman, yaitu memfasilitasi komunikasi lintas budaya, agama, dan suku untuk memperkuat identitas kebangsaan. Ketiga, menjadi pengaruh budaya, yaitu bahasa Indonesia memajukan sastra, media, dan pendidikan untuk memperkuat rasa kebanggaan nasional. Selanjutnya, peran bahasa Melayu. Pertama, perannya itu adalah bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi yang mencerminkan sejarah dan tradisi bangsa untuk memperkuat identitas Melayu. Kedua, menjadi simbol nasionalisme. Simbol perjuangan kemerdekaan Malaysia dan alat pemersatu di tengah masyarakat multietnis. Terakhir, pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa Melayu terhadap budaya masing-masing. Di Indonesia, bahasa Indonesia memperkuat rasa kebangsaan dan menyebarkan pengetahuan. Jika di Malaysia, bahasa Melayu menghubungkan masyarakat dengan warisan tradisional, yaitu menjadi simbol identitas nasional di tengah keberagaman. Kedua bahasa ini penting dalam pembentukan identitas nasional dan memperkuat ikatan budaya di kedua negara. Dengan berkembangnya zaman, di era digital ini, bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu mengalami banyak tantangan maupun peluang. Tantangan diantaranya adalah multilingualisme atau dominasi bahasa Inggris. Banyak konten digital menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan media sosial yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Contoh, penggunaan istilah teknologi seperti download,
streaming, atau login lebih umum dalam bahasa Inggris dibandingkan terjemahan dalam bahasa Indonesia maupun Melayu. Perubahan cara berkomunikasi. Ketidakpahaman terhadap perubahan bahasa dapat menyebabkan kesalahan dalam menyusun pesan atau merespons komentar. Contoh, anak muda sering mencampur bahasa nasional dengan bahasa Inggris. Misalnya, aku lagi hangout. Selanjutnya, kurangnya konten berkualitas. Masih terbatasnya konten berkualitas dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Contoh, kurangnya platform edukasi daring atau situs web berita yang sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu dengan kualitas setara dengan platform berbahasa Inggris. Kurangnya minat generasi muda. Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari dan berbahasa dengan benar. Contoh, penggunaan singkatan berlebihan, misal GWS, dan lain sebagainya. Kurangnya materi pembelajaran menarik di sekolah, bahasa campuran, dan sebagainya. Peluang yang didapatkan diantaranya adalah konten digital lokal, pengembangan vlog, blog, dan podcast dalam bahasa nasional semakin populer. Contoh, channel YouTube seperti Nihongo Matapu dari Indonesia atau Matluf dari Malaysia yang menggunakan bahasa nasional, maupun menarik jutaan penonton dengan konten yang mendidik sekaligus menghibur dalam bahasa lokal. Selanjutnya, teknologi AI. Penerjemah otomatis dalam asisten virtual dapat mendukung penggunaan bahasa nasional. Contoh, Google Assistant sudah mendukung perintah suara dalam bahasa Indonesia dan Melayu, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan teknologi dalam bahasa nasional. Selanjutnya, inisiatif pemerintah dan institusi. Ada peluang untuk mengembangkan program nasional yang mendorong penggunaan bahasa nasional dalam teknologi pendidikan dan media sosial. Contoh, di Indonesia, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan kampanye untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan dan media digital. Berikut ini diagram Venn yang menggambarkan persamaan dan perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang pertama ada Indonesia. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Bahasa ini dipilih karena netralisnya dibanding bahasa daerah di Indonesia, serta fungsinya sebagai bahasa yang sudah dikenal luas melalui perdagangan dan administrasi. Lalu Malaysia. Bahasa Melayu kuno berkembang di wilayah pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaya sejak abad ke-7. Pada masa itu, Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan di kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Berikut persamaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang pertama, keduanya berasal dari bahasa Melayu yang lebih tua, sehingga banyak kata dasar yang sama, seperti kata-kata sehari-hari. Dan kedua, mengikuti pola kalimat yang mirip, yaitu subjek, predikat, objek, atau disingkat SPO. Yang ketiga, memiliki satuan bunyi dasar yang serupa sehingga penutur dari satu bahasa bisa memahami sebagian besar pengucapan dari bahasa lainnya.